Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Wala, Sawa, dan Ala. Jadi episode podcast ini sangat spesial karena ini untuk memenuhi tugas akhir semester kita ya, benar-benar dari matkul agama pendidikan Islam. Dan ini yang kita bahas tuh jarang dibahas sama orang-orang, ya. Karena ini tuh untuk para umat muslim. Karena yang kita bahas itu tentang tata cara memandikan jenazah. Karena materi ini bukan sekedar tata cara aja guys, tapi juga tentang kepedulian, adab, dan juga pengingat kita akan kematian. Ya. Kita pembahasan dulu lah ya, sebelum masuk ke pembahasannya. Oke, biar aja ya. Betul. Karena aku penasaran sih, memandikan jenazah tuh apa sih? Memandikan jenazah ya. Gini, ibaratnya nih kita punya tugas kelompok. Nah, terus levelnya nih ibadah, namanya itu fardu kifayah. Nah, terus pokoknya tuh asal ada yang melaksanain, entah itu kerabat ataupun warga sekitar ya. Jadi kewajiban buat si umat muslimnya ini udah selesai dilaksanain gitu. Jadi udah sesuai sama perintah Rasulullah SAW. Ada hadisnya juga yang bunyinya tuh gini. Jadi mandikanlah 3 kali, 5 kali atau lebih dari yang kita anggap perlu. Nah, itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tujuannya itu udah mulia banget ya. Jadi biar si saudara kita ini sebelum kita makamin itu udah dalam keadaan suci. Masya Allah. Jadi kalau udah ada kerabat atau saudara sama aja ya, iya. Kerabat atau keluarga gitu kita nggak perlu lah ya buat ikut mandi. Iya, dia kan itu udah menjalankan walaupun. Ya, saya. Oke, kita ini dulu lah ya, break dulu. Kita minum dulu biar udah serat-serat amat nanti di pembahasan intinya. Boleh. Oke, kembali ke laptop. Nah, kan kita nih udah belasan tahun, puluhan tahun hidup di dunia ya. Ya, berapa tahun? 19, 20 ya. Pernah gak sih punya pengalaman mandiin jenazah secara langsung? Pernah. Waktu itu udah lama sih, sebenarnya tahun 2012 ya. Itu waktu nenek aku meninggal, jadi sempat membantu mandiin gitu kan. Jadi udah berpengalaman ya? Enggak berpengalaman juga enggak, karena kan kayak cuma ikut bantu. Iya, jadi bisa lihat bisa prosesnya gitu kan. Nah, bisa nggak sih sharing-sharing ke kita karena mungkin aku atau yang nonton lainnya bakalan ada di situasi kayak gitu. Jadi mungkin adalah ilmu-ilmu buat di-sharing ke kita gitu, kayak apa yang perlu disiapin gitu buat ya memandiin jenazah gitu. Ya di kondisi itu kan kita lagi berduka nih ya, pasti ada rasa sedih ya kan, pasti banget itu. Nah di situ tuh kita sebisa mungkin jangan panik, kita harus tenang gitu. Jadi waktu itu yang aku lakuin tuh yang pertama tuh harus pastiin dulu nih si peralatan buat pemandiannya tuh udah ada semua, udah siap gitu ya. Jadi yang diwajib kita sediain itu yang pertama udah pasti air bersih. Itu bisa kita taruh di bak air, kita tampung airnya, terus ada ketembat sama tusuk gigi ya. Itu buat ngebersihin kuku sama ya sela-sela telinga benar-benar. Terus sarung tangan buat ngejaga kita tuh tetap higienis, jadi bisa harus menjaga adab juga gitu kan. Katanya juga nggak boleh nyentuh kulit jenazah ya? Iya, secara langsung tuh nggak boleh, makanya kan kita harus pakai sarung tangan gitu kan. Nah terus selanjutnya ada sabun atau enggak daun bidara, itu buat pembersih utamanya si jenazah. Terus yang selanjutnya ada kapur barus, itu buat si wewangian si jenazah ini. Jadi terus ada handuk atau ya kain gitu buat ngeringin si tubuh jenazah. Iya. Nah terus yang paling penting nih, nah itu tuh yang kain panjangnya buat nutup si aur jenazah. Kain batik gitu ya? Iya, benar-benar kayak gitu. Wow, sebanyak itu ya? Bener, banyak banget. Ya kan, kita juga mandi kan harus banyak, apalagi jenazah kan. Buat kembali lagi sama sang pencipta, benar. Harus kelihatan bersih.
ini saat waktu kamu ikut mandiin jenazah tuh emang siapa aja sih yang boleh ikut bantu gitu? Kayak maksudnya tuh ada syarat tertentu gak sih yang boleh ikut mandiin? Ya, udah pasti ada ya. Terus juga nggak bisa sembarang orang tuh bisa ikut prosesnya, jadi harus tetap terjaga nih si adabnya. Nah, jadi tadi kan nanya ya syarat utamanya itu apa. Jadi kayak syaratnya tuh yang pasti harus muslim, terus berakal, balik, kayak gitu. Terus juga si orang yang memandikan ini harus tahu nih tata cara memandikan jenazah dengan benar. Nah, terus yang paling penting juga kalau misalkan si mayatnya ini perempuan, jadi yang mandiin juga harus sesama perempuan. Ya, jadi yang laki-laki juga sama laki-laki juga kan. Kecuali untuk suami istri. Kalau suami istri itu bisa buat istrinya mandiin suaminya, suaminya mandiin istrinya, kayak gitu. Paham. Ya. Jadi benar-benar privasi banget ya, dijaga banget ya Iya, benar, privasinya. harus. Berarti itu sangat privasi banget ya untuk memandikan jenazah. Iya, benar. Ini Sa, aku penasaran sih gimana urutan atau langkah-langkah cara memandiin jenazah yang baik dan benar. Oke. Aku juga kan nggak sepaham itu kan ya, nggak sedalam itu, cuma suka baca-baca lah di internet, juga belajar sama orang yang berpengalaman. Ya, aku juga tadi ya sempat baca-baca sih sebelum kita mulai video. Iya. Jadi mungkin nanti bisa dibantu ya. Ya, bisa. Jadi yang pertama itu kita letakkan nih si jenazahnya itu ke tempat yang dipilih sama harus ketutup. Oh, Ya. Jadi kayak misalkan bisa di papan. kalau di tempat aku balik. Oh, balai-balai. Di sini nggak tahu siapa Iya, namanya. di tempat kalian apa? Nah, terus bisa di keranda mayat itu juga bisa dimandiin di situ ya. Paling Sering umum ya, yang umum. Nah, terus selanjutnya juga itu ada menutup si aurat jenazah dari perut sampai lutut. Ya, benar. Jadi terus sudah pasti kan harus ada niat ya, ada pasti dong. ya pasti. Semua ada niat. Ya, kamu tahu nggak niatnya? Jadi itulah yang sangat diapalin saat researching tadi. Ya. Niat untuk memandikan jenazah itu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu bisa di hajjal maiti lillahi ta'ala. Saya niat memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Nah, setelah baca niat itu Ya, masih ada urutannya. ya, nah habis niat itu setahu aku tuh kita siram tubuh jenazahnya dari kotoran-kotoran, terus untuk bersihin telinga ya, Iya, telinga. pakai cotton bud. Iya, cotton bud, benar. Terus kukunya pakai Tusuk gigi. Bisa. habis itu sambil jaga aurat si jenazahnya itu biar nggak terekspos Iya, sama orang-orang. Jadi harus tetap ditutup. Iya, si jenazahnya jenazahnya harus dengan posisi duduk. Iya, harus didudukkan si mayatnya di posisinya buat didudukannya. Habis didudukin disiram lagi kan. Iya. Si jenazahnya itu wajib dari sebelah kanan dulu. Tapi itu ada hadisnya. Iya, betul. Ada hadisnya itu dari Rasulullah SAW sendiri yang berbunyi itu mulailah dengan anggota yang sebelah kanan dulu, baru dan anggota-anggota wudhunya juga. Itu dari riwayat Bukhari. Itu ada hadisnya. Nah, habis disiram gitu kita pakai sabun Iya, si tubuhnya atau pakai daun apa tadi? pakai Bidara ya? Iya, daun bidara benar. Tuh Buat ngebersihin si jenazahnya. terus disiram lagi pakai air campuran kapur barus buat wangi. Iya, itu buat wudhunya Itu di akhir. Iya, itu dia. Jadi habis itu tuh dikeringin. Iya, kita jenazahnya kita keringkan dulu supaya bersih lah gitu. Terus setahu aku juga habis dikeringin itu dilihat handuknya apakah udah bersih atau belum ya. Itu kita cek. Itu untuk memastikan si tubuh jenazahnya benar-benar sudah bersih atau belum. Bersih. Itu sih sepengetahuan aku. Iya, benar. Nah itu sih yang aku searching di internet tadi soal mandiin jenazah. Nah, aku sempat kepikiran satu hal, Iya, kayak waktu lagi mandiin jenazah kan kita melihat kondisi fisik jenazahnya secara langsung. iya benar. Nah sebenarnya tuh ada gak sih kayak sistematis atau batasan yang mandiin jenazah itu kayak boleh atau nggak bolehnya
yang dilakuin? Iya. Nah, itu tuh pertanyaan yang penting ya. Tapi emang sering banget nih dilupain sama orang, ya kan? Jadi memandikan jenazah itu bukan cuma ngebersihin si jenazahnya ini. Jadi dia tuh ada adabnya. Jadi harus dipegang teguh nih adabnya. Gini nih. Jadi etikanya kayak gini. Yang pertama itu wajib jaga si aurat jenazah. Jadi ya selama proses mandiin jenazah tuh si aurat jenazah ini wajib banget ditutupin pakai kain yang udah siapin tadi. Ya benar. Nah itu harus ditutup dari pusar sampai ke lutut. Nah itu jangan sampai terekspos nih sama orang-orang, kan kadang kalau lagi posisi kayak gitu hamil ya, kadang ada yang ngintip kayak gitu, iya kerumunin ya benar kayak gitu. Nah itu harus kita jaga nih supaya si auratnya tidak kelihatan ke orang gitu. Nakal banget. Iya, benar. Nah, terus no spill atau no gossip. Nah, ini yang paling utama nih. Kadang kan kita suka gosip-gosip lah ya. Nah, ini tuh gak boleh kita nyebar si aibnya jenazah ini. Karena kan kita yang mandiin kan kita tahu ya kondisi langsung si fisik jenazah ini itu gimana kan. Nah, itu tuh jadi dilarang banget buat nge-expose aib si jenazah tersebut. Nah di situ juga ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bunyi itu barang siapa yang memandikan mayat lalu ia menyembunyikan aib si jenazah yang pada mayat tersebut, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Itu riwayat Tabrani. Nah jadi apa yang kita lihat cukup berhenti di diri kita aja gitu. Jadi seperti amanah lah ya. Nah terus yang ketiga itu kita harus berbicara lembut gitu. Jadi kita harus tetap jaga kehormatan dia sebagai seorang jenazah ya. Dia harus lembut, terus gak boleh berisik, apalagi itu bercanda itu gak boleh ya, gak boleh banget ya. Iya, tidak etis banget. Nah terus yang terakhir itu ada pakai hati. Ya kita kan mengurus orang masih hidup aja kita pakai hati kan, apalagi dengan jenazah yang udah nggak bisa ngapa-ngapain ini dia itu udah terakhir mereka kan. Iya gitu. Jadi kita tuh kalau lagi proses pemandian nggak usah kerasa gini karena panik lah atau apa itu nggak usah. Jadi kita harus dilakuin dengan ibadah niatnya, terus sama kasih sayang dari kita sendiri gitu. Berarti kita harus benar-benar kayak menjaga privasi banget biar gak terekspor, karena kan Ya itu aib. iya aib Ya itu itu si jenazah itu. Iya itu juga nanti ada perhitungannya di sana kan. Iya benar-benar. Jadi kita harus menjaga. Ini banget apa sih kayak buat yang mandinya tuh harus kita percaya banget. Iya sih, harus kayak amanah banget. gitu ya. Bener-bener. Jadi intinya tuh kita harus memanusiakan manusia sampai akhir hayatnya. Iya. Karena udah hari terakhir masa Iya, memperlakukan yang tidak seharusnya gitu kan. Apalagi kembali kepada sang pencipta kan. Nah, terus diingetin lagi nih Gil. Jadi setiap manusia yang lahir itu pasti akan kembali lagi pada sang pencipta. Nah, jadi sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 dengan bunyi setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi kita ini hidup di dunia itu cuma ibaratnya kayak ngontrak aja ya guys. Pasti kita bakal baik lagi nih sama si pencipta kita ya kayak gitu. Jadi di dunia kita harus sering-sering berbanyak ibadah buat bekal kita nanti di sana kayak gitu. Pembahasan kita kali ini dalam banget sih. Iya, jujur. Lagi pembahasannya tentang hari akhir ya. Jadi kita harus tahu juga gimana caranya mensucikan orang yang sudah meninggal. Ya, kita. iya. Kita juga kan pasti nantinya bakal di posisi itu kan. Ya, Bisa jadi kita dimatikan atau kita yang dimatikan. ini yang Iya, jujur. itu aja kali ya Iya. podcast dari kita. Cukup kayaknya. Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video kali ini. semoga bermanfaat buat kalian yang nonton. Kita undur diri dari podcast. Wah, salwa
dan Sheila. Bye-bye. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Kita di sini sama-sama belajar ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.